Halo semuanya, perkenalkan nama saya April dengan NIM 1811080 dari kelas AM3. Hari ini saya mempresentasikan hasil penelitian saya terkait dengan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, salah satunya di sektor properti dan estate pada tahun 2016 sampai 2020. Sebelum memulainya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Teddy Chandra selaku dosen pengajar praktikal statistik bisnis dan teman-teman sekalian atas memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan dalam video ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai mempresentasikan yang dimulai dari judul penelitian. Judul penelitian yang saya ambil ialah pengaruh dividen payout ratio, growth opportunity, tangibility, size, dan debt to asset ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada sektor properti dan estate di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Adapun rumusan masalahnya, terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh DPR, dividen payout ratio, terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di sektor properti dan estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh growth opportunity terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada sektor properti dan estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh tangibility terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di sektor properti dan estate Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh size terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di sektor properti dan estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Dan kelima, terakhir, apakah terdapat pengaruh debt to asset ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di sektor properti dan estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Next, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 5. Yang pertama, untuk menguji pengaruh DPR terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada sektor properti dan estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, untuk menguji pengaruh growth opportunity terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada sektor properti dan estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh tangibility terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada sektor properti dan estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Yang keempat, untuk menguji pengaruh size terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada sektor properti dan estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Yang kelima, untuk menguji pengaruh debt to asset ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada sektor properti dan estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Next, manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada 2, manfaat praktis dan manfaat teoritis. Secara manfaat praktis, ini bermanfaat bagi emiten pada Bursa Efek Indonesia, kemudian investor dan regulator seperti OJK. Kemudian manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini untuk pengembangan teori profitability dan struktur modal. Dan kemudian juga bermanfaat untuk sebagai penelitian berikutnya. Next, yaitu hipotesis. Hipotesis yang kita harapkan. Dari yang kita harapkan, yang pertama yaitu terdapat pengaruh positif dividen payout ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada sektor properti dan estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, terdapat pengaruh positif growth opportunity terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar pada sektor properti dan estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Kemudian terdapat pengaruh positif tangibility terhadap profitability. Kemudian terdapat property size terhadap profitability pada perusahaan. Kemudian terdapat pengaruh negatif debt to asset ratio terhadap profitability.
Selanjutnya kita lihat berdasarkan gambar. Berdasarkan gambar tersebut, hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh positif DPR terhadap profitability. Pengaruh positif ini kita ketahui B1 harus lebih besar dari 0. Oleh karena itu, garis tersebut berada di sebelah kanan, yang menunjukkan itu positif. Kemudian, hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh positif. Sama seperti yang hipotesis pertama, beta lebih besar dari 0, sehingga dia di sebelah sisi kanan. Kemudian pengaruh positif tangibility terhadap profitability, sama, itu berada di sisi sebelah kanan, yang menandakan itu pengaruh positif. Kemudian hipotesis keempat, terdapat pengaruh positif size terhadap profitability. Di sini juga sama, berada di sisi sebelah kanan, yang tandanya itu beta lebih besar dari 0. Berbeda dengan hipotesis yang kelima, terdapat pengaruh negatif DAR terhadap profitability, di mana di sini pengaruh negatifnya beta lebih kecil dari 0, sehingga garis tersebut berada di sisi sebelah kiri, yang menunjukkan itu negatif. Kemudian berdasarkan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di sini variabel X mempengaruhi variabel Y, di mana variabel X ini terdapat 5 variabel X. Yang pertama DPR, growth opportunity, tangibility, size, dan debt to asset ratio, di mana dari kelima ini mempengaruhi profitability, yaitu sebagai variabel Y. Selanjutnya ini operasional variabel. Operasional variabel ini saya dapatkan rumus dari di sini dari beberapa penelitian yang sudah diuji oleh penelitian sebelumnya, di mana profitability rumusnya adalah RA sama dengan earning after tax dibagi total aset. Sumbernya dari Setiawan tahun 2009, skala pengukurannya rasio. Kemudian DPR rasio, DPR sama dengan dividen per share dibagi earning per share, yang sebelumnya juga diteliti oleh Hajwi Jaja dan Triana tahun 2009. Skala pengukurannya juga rasio. Kemudian growth opportunity, GO sama dengan percent change in total asset, yang sebelumnya sudah diteliti oleh Novitasari tahun 2015 dengan skala pengukuran rasio. Kemudian variabel tangibility, di mana rumus tangibility ini total visa aset dibagi total aset, yang sebelumnya sudah diteliti oleh Setiawan et al. Tahun 2016 dengan skala pengukuran rasio. Kemudian size, di mana rumus size ini ln sama atau sales, sumbernya dari Indah Kusuma Suprihatmi Sri tahun 2007 dengan skala pengukuran rasio. Kemudian terakhir debt to asset ratio, rumusnya adalah DAR sama dengan earning after tax dibagi total aset. Sumber penelitian ini sudah diteliti oleh Maulita dan Tania tahun 2018 dengan skala pengukuran rasio. Next, di sini saya lampirkan beberapa data deskriptif per emiten. Di sini saya ngambil 30 sampel perusahaan yang khususnya di bidang di sektor property and real estate. Yang pertama yang saya ambil ini dari APLN. Dari pengumpulan data ini dari tahun 2016 sampai 2020. Kemudian data perusahaan yang saya ambil ASRI, kemudian BAPA, kemudian BCIP, kemudian BEST, BIPP, BKDP, CTRA, DILD, DUTI, EMDE, FMII, kemudian GMTD, GPRA, JLPT,
KIJA KIJA, LPCK, LPKR, MDLN, MKPI, MTLA, NIRO, OMRE, PPRO, PWON, RDTX, RODA, SMDM, SMRA, TARA. Dari data tersebut, saya rekapkan menjadi seperti ini. Slide berikut ini, yang dimana 30 emiten yang saya ambil datanya, saya rekapkan menjadi khusus DAR, terus ROA, masing-masing dimasukkan ke rekapan. Ini data secara keseluruhan emiten. Kemudian DPR, growth opportunity, tangibility, size, dan berikutnya yaitu data deskriptif semua variabel. Dari data ini saya ambil dari rata-rata 30 emiten dari tahun 2016 sampai 2017, 2018, 2019 sampai 2020. Next, berikut saya lampirkan uji normalitas data. Di sini saya menguji menggunakan dua aplikasi, dua pengujian. Yang pertama SPSS, yang kedua SmartPS. Berdasarkan uji normalitas data menurut SPSS, dari data tersebut ini bisa dikatakan masih normal, di mana titik-titik tersebut masih berdekat dengan satu garis diagonal tersebut. Begitu juga dengan uji heteroskedastis. Kemudian dari sisi uji asumsi, di sini sudah saya rekap uji asumsi, uji normalitas Kolmogorov-Simorov, di mana di sini data hasilnya normal karena signifikan tersebut 0,268, di mana lebih dari 0,05. Kemudian uji autokorelasi. Di sini durbin one shot ini hasilnya adalah ada autokorelasi, di mana 1,758 lebih kecil dari uji, di mana 2,158, dan kemudian 2,158 lebih kecil dari 4 kurang DU. Kemudian rantes di sini tidak ada autokorelasi hasilnya, yang artinya angka signifikan pada rantes ini lebih besar dari 0,05, sehingga hasilnya tidak ada autokorelasi. Kemudian uji multikolineritas atau FIF. Di sini bisa kita lihat ada dua variabel X yang hasilnya ada multikolineritas, dan ada 3 variabel X yang hasilnya tidak ada multikolineritas. Ketentuan di FIF ini, jika lebih besar angkanya lebih besar dari 10, maka hasilnya ada multikolineritas. Jika di bawah angka 10, maka hasilnya tidak ada multikolineritas. Kemudian uji heteroskedastis. Di sini ada dua, uji Glaser dan uji Part. Uji Glaser di sini bisa dilihat ada juga dua variabel X yang hasilnya ada heteroskedastis, yaitu GO dan DAR. Di sini ketentuan uji Glaser ini, jika lebih besar dari 0,05, maka hasilnya tidak ada heteroskedastis. Kemudian juga berlaku untuk uji Part. Uji Part di sini semua variabel X ini hasilnya tidak ada heteroskedastis karena di angka signifikan kelima variabel ini lebih dari 0,05. Hasil uji hipotesis. Di sini ada dua uji model, ANOVA dan ADC R-square. Di sini ANOVA-nya hasilnya tidak signifikan
karena angka signifikan 0,128 itu di bawah 0, lebih dari 0,05, makanya hasilnya tidak signifikan. Jika itu signifikan, maka angka signifikan itu harus di bawah 0,05. Kemudian ADJ R², di sini ADJ R² ini hasilnya 0,137. Selanjutnya kita lihat berdasarkan gambar. Jika disimpulkan hasil uji hipotesis di sini, dividen rasio dan debt to asset rasio signifikan atau berpengaruh kepada profitability, itu variabel Y-nya. Kemudian growth opportunity, tangibility, dan size itu tidak signifikan, itu tidak mempengaruhi profitability. Sehingga rumusnya adalah Y sama dengan 0,55 tambah 0,169 X1 dikurang 0,556 X2 tambah 0,54 X3 dikurang 0,007 X4 dikurang 0,707 X5. Selanjutnya saya menjelaskan hasil pengujian saya melalui Smart PLS. Uji asumsi menurut Smart PLS itu tidak jauh beda. Hasil dari 5 variabel X ini, DPR, GO, tangibility, size, dan DAR, itu hasilnya tidak ada multikolinearitas dan ada multikolinialitas, di mana GO dan size ini hasilnya ada multikolinearitas, sedangkan DPR, tangibility, dan DAR itu hasilnya tidak ada multikolinearitas karena di bawah 0,05. Selanjutnya hasil uji hipotesis. Hasil uji hipotesis di sini original sampel pada DPR itu 0,499. Kemudian GO itu original sampelnya minus 0,054. Kemudian tangibility original sampelnya 0,567. Kemudian size minus 0,020 dan DAR minus 0,303. Di sini ada T hitung dan T tabel. T hitung dan T tabel ini itu masing-masing tidak jauh beda dengan SPSS. Di sini hasil yang bisa kita lihat, di sini ada 3 yang tidak signifikan dan 2 yang signifikan. Di sini hasilnya sama dengan yang SPSS. Kemudian uji model. Smart PLS menggunakan uji model yang ADJ R² juga karena variabel yang kita pakai ini lebih dari 5. ADJ R² di sini hasilnya 0,485. Next. Sehingga bisa disimpulkan di sini sama, growth opportunity, tangibility, dan size itu tidak signifikan. Yang ada garis putus-putus di sini. Kemudian dividend payout ratio dan debt to asset ratio itu signifikan atau mempengaruhi profitability Y. Sehingga rumusnya di sini adalah Y sama dengan 0,55 tambah 0,169 X1 kurang 0,566 X2 tambah 0,54 X3 kurang 0,007 X4 kurang 0,707 X5. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata, dan inilah
hasil penelitian dari saya yang menggunakan aplikasi SPSS dan Smart PLS. Terima kasih.